Halo Sobat Literasi. Kembali lagi di Doremi 17. Dunia obrolan, ekspresi, motivasi, dan literasi. Bersama saya Muhammad Dafa Albarori dan teman saya Mbak Saya Nadira Putri Zahra. Nah, Sobat Literasi, kali ini kita bakal ngunjungin Perpustakaan UIN Raden Fatah, Palembang. Ikutin terus ya keseruan kami. Ayo! Halo Sobat Literasi. Jadi kami sekarang udah di Perpustakaan Universitas Raden UIN Fatah. Iya nih, nah ternyata perpustakaannya besar banget nih Sobat Literasi. Penasaran kan dalamnya seperti apa? Ikutin kita terus ya. Sambil sebaliknya kita akan menjelaskan. Ini adalah di bagian informasi Mbak Devi, Mbak Rani. Apa langsung aja kita menunjukkan? Boleh Mbak ya? Berapa orang? Ada 12 siswa. Langsung isi komputer kunjungan. Mari ya. Sekolahnya di sini. Ini data baca. Oh, bisa. Data baca kita ada. Boleh perkenalan di sana ujian ya? Semuanya, nama saya Rani Puja Kabila, biasa dipanggil Zila. Di sini sebagai wakil 3 Duta Baca UIN untuk Palembang. Ini kalau duta baca di UIN ada 4 pasang. Jadi totalnya ada 8. Sama kayak kalian ikut tes-tes juga, tes tertulis, tes wawancara. Jadi terpilihlah salah satunya. Jadi sistemnya ada duta baca terpilih, wakil 1, wakil 2, sama terakhir wakil 3. Ya, nanti kalau mau tanya-tanya boleh sama Mbak atau Jihan atau sama staf-staf di sini ya. Boleh kita naik ke lantai 2. Nah ini kita juga ada space bar ya. Oh, iya. Ada kantin yang di belakang. Ada Lantai 1, ada musola, ada kantinnya juga. Ya, boleh masuk. Dan ini semua ya. Ya masuk. apa-apa lah berapa aja. Dia ngomong. Adalah ruang wacana dari institusinya. Juga ada kantinnya ya, Bu? Iya, kantin kejujuran. Jadi Berarti kan, ini kan hanya untuk ruang baca. Iya. Nah, jadi ruang baca di sana, tapi di sini ketika mereka mau makan minum ya di sini. Space-nya di sini. Oh gitu, berarti nanti kalau misalnya aduh belajar mau ngemil jadi tinggal beli di sini aja Ya, bisa.
Nah, ini kan biasanya orang-orang tuh ada yang ninggalin sampah gitu, Bu. Gimana cara mengantisipasinya biar ini dilihat kayaknya bersih banget perpustakaan ini? Sampah kita itu ada kotak sampahnya. Oh, jadi tiap tiap sudut ada kotak sampah. Buang pada tempatnya ya, sadar diri akan kebersihan gitu. Berarti kalau untuk baca buku sambil makan atau minum tuh boleh, Bu ya? Nggak boleh, yang sini aja. Kan mereka kan punya referensi ya, ada Iya. di sini untuk makan. Kalau Jadi- baca minum sambil makan nanti kena. Iya, kena buku. bukunya. Ya ada tempatnya masing-masing ya, Bu ya. Ini space-nya untuk ketika mau rehat, ya makan minum boleh di sini. Kita kan suka lama ya, tapi yang Iya. di perpustakaan. Ya mereka tuh suka berjam-jam loh di sini. Masuk di ruang apa ya? Iya. Lagi diambil. Itu ada ruang bilik Melayu, sebetulnya klinik bawah ya. Kalau ini kami sebut galeri duta baca. Berarti ini wilayahnya tempat duta bacanya. Biasanya mereka kumpulnya di sini kan. Kalau ada rapat gitu, sekalian ini bisa desain dari mereka juga. Jadi Oh, jadi didesain langsung oleh duta bacanya. jadi lebih fresh kan, jadi lebih anak muda. Nah ini kita sudah ada 3 angkatan. Ini angkatan pertama, angkatan kedua yang ini, dan angkatan ketiga Jihan tadi contohnya. Ini angkatan pertama. Kalau angkatan pertama kita belum ada wakil 1, wakil 3 gitu. Semuanya ini Duta baca. finalis, yang pemenangnya hanya ada 2. Duta baca 2022. Kita dimulai dari tahun 2022. 2023 Ya, dan 2024. Nanti setiap bulan Mei akan ada pergantian lagi, pemilihan lagi gitu. ini kalau boleh tahu seleksinya apa aja ya? Soalnya dilihat bagus banget nih duta bacanya Kalau programnya. seleksi itu dari administrasi, jadi semua ada IPK-nya minimal 3,2. IPK-nya juga Ah, ditentukan salah satu. ya? Jadi semua prodi di sini bisa daftar duta baca asalkan persyaratannya pas gitu. Sudah dia lolos tahap administrasi, dia langsung ke tes esai. Esai. Kalau esainya sudah bagus, oke, boleh kita lanjut ke wawancara. Jadi dari wawancara itu kita bisa gali esainya gitu. Oh iya. Sudah dari esai, wawancara, baru kita tetapkan, dinobatkan di hari bersamaan dengan seminar gitu. Jadi untuk pemilihannya cukup hanya 8 orang, 8 orang. tidak boleh lebih ya. Jadi ada 4 pasang. Oh, berarti hebat-hebat banget nih yang udah terpilih, apalagi ini ditentukan dari IPK-nya tadi ya, Mbak. Salah satu penunjang yang membedakan duta baca sama duta yang lain, salah satunya kan. Ke IPK ya, kalau baca ya pasti dia hobi baca. Iya. Iya. Berarti duta baca ini ikut pengelolaan dalam perpustakaan ini Ya, juga? mereka menjadi sarana promosi, jadi salah satu model gitu kan untuk perpustakaan. Biasanya kalau mahasiswa dia lebih tertarik kan kalau yang mau promosikan mahasiswa gitu. Melalui konten-kontennya mereka pun juga punya IG gitu. Apa aja di Jihan? Jihan. Prokernya apa? Ada podcast yang tiap bulan bakal di-upload di YouTube perpustakaan. Terus ada SSB, Spill Spider Book yang bakal di-post juga tiap bulan. Ada TKP, ada pengunjung, ada juga di Wikipedia. Ya, kayak bagi-bagi informasi setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh bakal ada postingan-postingan. Nah, kalau boleh tahu Kak, nama channelnya apa biar penonton bisa langsung akses nih Iya. gimana? Kalau channel YouTube itu perpustakaan Bina di Kota Palembang. Terus kalau IG-nya Duta Baca Bina di Kota Palembang. Nah, kalian jangan lupa buka Universitas Raden Fatah Palembang di YouTube dan juga IG-nya ya Duta Baca. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perpustakaan yang sangat hebat ini. Ruang apa Palembang Corner. Nanti ini Palembang Corner ya. Iya, belum apa belum masuk ya. Nah, kita mau di kita mau lagi ya. Nanti ininya lebih pada atribut ya, atribut sama ya koleksi budayanya. Mulai siapkan. Karena Uyan Fatah itu kan diskusi kita adalah Kemelayu, peradaban Melayu Islam ya. Jadi otomatis kita harus punya space sendiri tentang distingsi itu. Jadi apa nih beda Uyan Fatah dengan PTKN lain? Nah, kalau Uyan Fatah adalah punya distingsi Kemalayuan, peradaban Islam Melayu. Kalau
Kalau di Medan kan ada ekonomi Islam ya. Kalau di kita, paling kita Islam Melayu Nusantara. Nah, jadi mau lihat bagaimana sejarah perkembangan Islam Melayu Nusantara, ya di Raden Fatah. Berarti untuk koleksi-koleksi Melayu nanti disimpan di sini gitu, Di Bu? sini, jadi kita lagi mempersiapkan itu bentuk digitalnya. Kalau dalam hasil-hasil publikasi masa lalu ya, kayak naskah-naskah kuno, manuskrip. Iya. Nah itu padahal udah ya banyak udah ready untuk manuskripnya digital. Tinggal nanti kita displaynya mungkin akan di bawah, langsung masuk ke distribusi yang sudah disiapkan juga. Tapi tinggal kita menyiapkan alat, kemudian SDM-nya juga untuk baru nanti akhir bulan ini akan pelatihan di Perpustakaan Nasional untuk lebih maksimal SDM-nya. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Amin. Kita tahun ini perpustakaan seperti itu menargetkan kepada peradaban Islamnya. Ini kita keluar nanti lihat dalam podcast kita budaya. Jadi untuk anggota yang di luar dari UNIF bisa Bu? Bisa sebelum kita terima semua Bu ya. Kita juga punya ruang spesial ya, ruang khusus untuk diskusi atau silent room, jadi nggak ribut gitu kan. Iya. ini referensi skripsi ada di sini ya. Jadi untuk sementara ini skripsi belum boleh dipinjam Bu ya. Iya. Belum boleh. Jadi hanya bisa baca di tempat aja. Oh, jadi ini kumpulan skripsi dari mahasiswa gitu? Ya, jadi kamus, ensiklopedia itu cuma hanya bisa baca di tempat. Ini kitab-kitab kuning. Hanya beberapa prodi aja Bu ya. Yang bahasa Arab, sastra Arab, yang pokoknya yang bau-bau keagamaan Islam. Para alumni pesantren mungkin ya ini space-nya di sini Bu. Toilet kita kan Jakarta juga ada, jadi ada toilet kan di sana. Oh ya nih ada juga kita fasilitas untuk mengakses jurnal internasional baik yang Scopus maupun yang terindeks ya. Jadi kita juga melayani itu kalau adik-adik semua misalnya ada menjadi keanggotaan kita itu semua bisa diakses. Ini nanti bisa bantu pencarian referensi jurnal ya, jurnal internasional. Private diskusi, jadi adik-adik misalnya mau datang ke sini nih jadi anggota ya, terus kita juga menyiapkan ruang private diskusinya. Misalnya kita butuh diskusi nih sama teman-teman, kita siapkan di sana. Jadi nggak mengganggu kebisingan ya. Misalnya mau bahas apa, topik apa, boleh nanti ruangan itu di khusus gitu nanti kepada pelayanan nanti disiapkan. Berarti ruangan itu tuh kedap suara ya Bu, jadi suaranya nggak keluar. Nggak keluar ya. Oh, jadi kalau Makanya dinamain tadi silent room tadi kan Bu? Itu kalau mau santai-santai capek bisa di situ. Bisa di sana kalau capek ya, main selonjoran, sofa-sofa banyak kan di sana. Jadi Untuk ngecas pun banyak gitu. mau charger ya, mau dicas laptopnya di bawah sofa itu ada tempat charger juga. Jadi dia bumi lah ya gitu ya. Iya. Nyaman banget Bu, memang. Iya. ini masih skripsi semua ya Bu? Karya tulis. Karya tulis mahasiswa ya. Karena dia adalah referensi. Kalau boleh tahu pembagian karya tulisnya ini gimana Bu? Cara naruh penempatannya gitu? Cara penempatannya ya. Ini sudah ada klasifikasinya, ini pun sudah per fakultas dan per prodi gitu. Kita cara bedanya dari warnanya aja. Kalau ini gitu, ini prodi pendidikan agama Islam warnanya oranye gitu. Jadi mereka lebih cepat untuk ketemu kan. Nah, carinya. Kalau ini tarbiyah, semua tarbiyah, ini fakultas tarbiyah. Jadi tarbiyah itu banyak prodi-prodinya, bahasa Inggris, matematika ada, PAI ada, gitu. Itu ada yang itu. Dia juga tapi dia biru. Karena lain prodi ya, Mbak Iya, Dev ya. biar lebih cepat kan mereka ketemunya. Jadi ada Walaupun merah, juga ada orange. dibacanya pun bisa dari samping kan, nggak perlu kita ambil semuanya gitu. Nanti kalian tamat mengerjakan skripsi. Iya. Jadi kalau mau cari tinggal warnanya aja Iya, klasifikasi dari ya. warnanya aja, biar lebih cepat. Klasifikasi prodi ya Mbak ya.
Boleh di sini ruang diskusinya. Diskusi juga. Kita mau manggung juga boleh. Kalau ini biasa jadi spot foto gitu. Iya. Kata motivasi ya. Iya, estetik. Itu ada lab buku di situ juga. Ini ada duta baca juga. Oh iya. Kak. Profil 1 perkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Purairo dari SMP 17 ya. Iya. Nah, kebetulan saya dari Palembang, dari SMA 16, beda satu. Tanggal. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Kalau di sini ada list buku namanya. List buku. Jadi untuk dia dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi kalau kita di lantai 2 bisa tekan aja di lantai 2. Ini untuk mempermudah pustakawan Ya, kerja. Ya, Jadi kalau misal di lantai 1 mau ngambil buku yang lantai 2 tinggal pakai ini bisa. Iya bisa. Biasanya untuk pengolahan misalnya ada buku yang rusak gitu bisa dioper ke bawah karena pengolahannya di lantai 1. Jadi nggak perlu ngelewatin banyak orang gitu kan. Jadi cuma cukup satu tempat. Jadi dibuka aja. Di sini jadi bisa ditaruh muatannya pun banyak nih. Bisa jadi mempermudah juga kan. Beli buku tapi dia cuma sampai lantai 3. Kebenaran lantai 4 udah nggak ada buku lagi. Ya Bu, ruang digital aja. Lantai 4 ruang digital Sama ruang auditorium. apa ya? Ya auditor, Auditor. ya, untuk acara. Acara-acara dan ayo mari. Enggak ada. Biar ada bebas. Mau dari pagi sampai sore boleh. Batas saya jam 4. Jam 4, tutupnya jam 4 gitu ya. Kalau misal kalian libur semester kan, yang rumahnya dekat, bisa lah. Boleh berdua. Rapat-rapat organisasi pun nggak Iya. apa-apa. nggak harus belajar. Ya kalian belajar sih. Ini jelas ada berapa tahun? Kan itu pada diskusi agak besar ya. Ada Al-Quran Braille yang bedain perpustakaan UIN sama yang lain. Al-Quran Braille ini per satu buku ini 1 juz gitu. Oh. Jadi lengkap semua di sini ada 30 juz. Jadi kalau ada teman-teman yang Buta. tunanetra gitu bisa untuk tapi boleh disentuh kalau mau coba. Ya, yang detailnya ada di sini. Ini per juz dianya. Untuk satu buku satu juz. Arab ini. Bisa nggak kamu bacanya? Untuk belajar dulu kayak gitu. Nanti kita buka les ya. Bolong-bolong aja ya. Iya. Itu adalah online di library ya. Iya. Iya, Bisa. Bu. Bahkan kita juga memfasilitasi melalui Android untuk pembacaan buku. Jadi nggak harus datang ke sini juga Iya. boleh. Bisa lo digital. Digital. Iya. 12 tapi setiap angkatan itu ada. Beda-beda. Jadi di lantai 3 itu bukunya bisa kita pindah, bisa kita baca juga di sini, baca di tempat. Kemudian ini terbuka untuk umum juga. Jadi untuk orang luar, misal dari universitas luar atau sekolah luar, itu bisa meminjam buku di sini dengan syarat mendaftar anggota perpustakaan. Nah, untuk mahasiswa yang ada di kampus ini sendiri, tinggal masukin NIM aja tuh. Kalau untuk orang luar buat kartu keanggotaan. Kalau kita lanjut, di sini kita ada komputer. Nah, komputer di sini berguna untuk mencari buku. Nanti kita jelasin di situ gimana cara nyari bukunya. Jadi kita nggak perlu nyari satu-satu. Jadi bisa kita cari di komputer, kemudian kita lihat kelasnya nomor berapa. Setelah kita lihat kelasnya nomor berapa, kita lihat nanti ada di rak tulisannya. Oke, lanjut. Nah, biasanya fungsi keanggotaan tuh masuknya di sini. Jadi ini kalau di hari biasa dikunci, jadi tinggal Kunci masukin. ya nggak bisa masuk. Ya, jadi kita masukin NIM untuk mahasiswa, kemudian untuk keanggotaan bisa kita masukin nomor anggota kita di sini. Oke, karena kini acara tinggal masuk aja. Ya karena nggak sembarang masuk oleh ya, nggak bisa masuk salahnya. Jadi kalau anggota Biar Meminjam 5 buku. Kalau tamu kayak kalian berarti 2 buku aja. Yang membedakannya itu. Iya. Untuk waktu peminjaman 1 minggu. Kalau telat dari 1 minggu per harinya itu per 1 buku 1.000.
Oh, 1.000. jadi ada dendanya juga ya, antisipasi. Iya. Nah itu yang ada drum juga supaya itu ya. Sering dipakai acara juga. Acara juga untuk misalnya mau diskusian atau lesehan bisa. Nah ini untuk angka itu sendiri kan ini kan ada nomor-nomor nih 800, 899, 700 sampai 7999. Itu tuh fungsinya ketika kita mencari di komputer kita bisa mengetahui kelasnya berapa. Nanti saya jelasin. Nah di sini ada beberapa kelas-kelas, kemudian ada juga beberapa jenis-jenis buku ditulis di sana. Fun fact-nya ketika kalian mengambil buku, letakin aja langsung di meja. Nggak usah Biar nggak dibalikin. susah nyusunnya ya. Karena udah ada urutannya tersendiri. Iya. Takutnya ketika kita ngambil kemudian kita letakin secara acak, takutnya kacau juga di komputer. Iya betul. Jadi Teridentifikasi. Boleh dilihat-lihat dulu. Nanti kita kumpul di sini lagi ya. oh iya. Boleh keliling-keliling dulu. Wah, Dok, jadi banyak banget nih Iya. buku-buku yang udah ada di UIN Raden Fatah Palembang. Luas banget ya. Iya, luas banget dan aku nggak nyangka ternyata udah ada 4 lantai ternyata di sini. Bahkan buku-bukunya itu bukan cuma bersifat fiksi aja, buku Iya. non fiksi juga ada, buku ilmiah juga ada. Dan ini udah ada 10 rak kali ya dia membahas tentang yang ilmiah Iya. gitu. Ada statistik umum. Dan gak hanya itu teman-teman, di perpustakaan ini juga menyediakan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan agama Islam. Kayak tadi kita lihat ada beberapa kitab di atas. Wow. Wah, ternyata di sini juga lagi ada acara. Transaksi berhasil. Peminjaman untuk bukunya ini bisa maksimal 3 buku. Kalau minjem 5 buku berarti 3 dulu, nanti 2. Kalau misalnya bukunya ada kendala, misalnya kamu ada denda, terus mau pinjam buku itu tidak bisa. Nanti dia bilang silakan ke petugas karena untuk kalau ada denda buku kamu harus bayar dulu baru bisa pinjam buku lagi. Kalau mau balikinnya tinggal klik kembali. Kalau misalnya telat, nanti dia bilang silakan ke petugas. Jadi untuk denda keterlambatan harus ke petugas, nggak bisa secara mandiri. Tinggal klik. Per bukunya sedikit. Kamu pun juga sama. Misalnya minjem hari Senin, berarti kembalinya Senin lagi. Pak. Kalau sudah hari Selasa itu sudah denda 1.000 gitu per bukunya. Kembali. Transaksi berhasil. Sudah berhasil, tinggalkan masuk keranjang aja, tapi tidak boleh gerak lagi, nanti takutnya salah klasifikasinya ya. Ya, boleh ditaruh di sini. Udah selesai. Mandiri. Untuk pengelolaan bukunya sendiri itu siapa yang ngelola, Kak? Kayak Di bisa- lantai 1 pengolahan namanya. Ini petugas pengolahan. Jadi nanti mereka yang bertugas untuk memiliki buku-buku ini. Petugas yang di lantai ini hanya menyusun buku di dalam rak. Boleh ke sana, ada buku-bukunya di sini. Kalau di sini namanya kelas umum. Jadi buku-buku umum ada di sini. Kalau buku-buku Islam ada di sebelah sana. Untuk bedanya kita dari warna ini. Kalau umum warnanya pink, kalau kelas Islam warnanya kuning. Ya. Itu ya. Boleh ke situ. Ribuan lebih gitu. Tapi yang lebih banyak di sini tentunya buku Islam gitu kan. Enggak, lebih banyak buku umum. Oh. Kalau Islam agak susah juga sih bukunya. Karena harus update juga kita kan. Iya. Terus, nah kalau ini buku Pusnas. Ini buku-buku yang dikasih oleh Perpustakaan Nasional. Kita bedanya dari warna lagi. Tadi kan yang umum pink, kalau yang dari Pusnas itu bukunya warna putih labelnya. Jadi lebih cepat dapatnya kan. Jadi di komputer itu sudah dijelaskan nanti raknya ada di Pusnas. Jadi kalau kamu nyarinya di umum nggak akan pernah ketemu. Karena Iya. di komputer sudah tertulis Pusnas. Jadi tinggal dicarinya di rak sini. Gitu. Jadi nggak ketukar. Makanya kami tidak boleh mahasiswa untuk menaruh kembali buku yang sudah dibaca, takutnya salah tempat. Ini biasanya buku apa ya, Kak, yang dikirim gitu ke perpustakaan UIN ini? Ada buku Islam sama buku umum, tapi lebih banyak buku umum. Kalau buku Islam masuknya ke 297.
Jadi udah ada kodenya masing-masing ya. Kalau penelitian ada di 00, 01. Metode riset itu ada di 01. Di sini. Ini kebenaran lagi banyak pameran karena Hari Santri kemarin. Oh, jadi ini lagi merayakan Hari Santri. Hari Santri jadi dua hari kan. Nah, ini yang disebut kelas Islam. Yang bedanya kelas Islam itu dia ada 2X kan. Kalau tadi cuma 00, 100, 200 itu kan, kalau ini ada X-nya gitu. Ini sudah tertulis, ini aliran risiko Islam, sejarah, geografi, moderasi. Ini sudah tersusun. Kalau 2X9, 2X9, 2X9 dari abjad S sampai Z dikumpulin jadi satu. Nah, Kak, ini kan perpustakaannya gede banget nih, ada 4 lantai. Tentunya itu kan biayanya bisa terbilang besar gitu. Untuk media partner sendiri, apakah ada atau kerjasama dengan pihak luar untuk mengembangkan perpustakaan ini? Media partner sih pasti. Iya. Tentu ada sih, salah satunya setiap sekolah atau univ pun kami bekerja sama juga. Sama 17 pun sudah pernah waktu itu di tahun sebelumnya. Iya, di tahun sebelumnya. Jadi boleh banget kalau misalnya kita berkolaborasi, misal ada siswanya SMA 17 ada penulisan buku, boleh juga di sini, dihibahkan juga di sini pun boleh. Jadi sama-sama inilah, karena sudah collab tadi kan. Iya, sama-sama menguntungkan. Ini siswa 17 pun bisa ke sini kan. Jadi, karena sudah ada kolaborasi tadi kan. Ya sama. Ini kalau kelas Islam dari 2X0 sampai 2X9. Kalau ini sendiri tentang apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau ini sejarah-sejarah Islam gitu. Di sini kalau kita ininya dari ujung ke ini biar rapihnya tuh gini. Jadi saya ada salfok nih, Bu, sama beberapa buku yang ada di sini. Ini kan kayak ada garis-garisnya gini kan, Bu? Iya. Nah, itu tuh maksudnya apa, Bu, garis-garis ya? Boleh kita ambil ya. Ini salah satu contohnya. Jadi buku itu prosesnya panjang ya, di lantai 1 untuk pengolahannya. Jadi dia dicap dulu, diklasifikasi gini, ada tulisannya, ada kode-kodenya. Itu orang-orang lantai 1 yang prosesnya. Dan ini kenapa ada tanda garis ini, untuk mempermudah kami aja bahwa buku ini sudah ada pengamannya. Jadi kalau misalnya kalian bawa buku ini ke lantai 1 tanpa alat peminjaman tadi, ini sudah otomatis bunyi. Nah, jadi pengamanannya ada di mana? Ada di sini. Barcode yang ini. Oh, ada sensornya gitu? Iya, jadi nggak bisa dikopek-kopek pun nggak bisa. Dikopek sedikit pun pasti masih tetap bunyi. Karena ini ada magnet juga kan di sini. Nah, itu untuk mempermudah kami aja bahwa buku ini sudah aman untuk dipinjam gitu. Jadi digaris saja gitu. Jadi salpok ya. Iya. Jadi kayak segelnya gitu ya. Iya, untuk membuktikan bahwa ini sudah aman untuk bisa mahasiswa pinjam. Untuk buku-buku yang berbau agama gini, selain Islam ada agama lain nggak? Ada. Misalnya ini kan ada prodi perbandingan agama gitu. Jadi bisa tentang Kristen itu ada, juga Hindu gitu ada. Berarti nggak selalu tentang Islam gitu? Enggak. Tapi tetap jadinya masuk tetap agama kan. Jadi kita satukan di kelas ini. Berarti kalau orang-orang non-muslim juga bisa ke sini gitu ya? Untuk nyari cari-cari referensi. tentang ilmu Tuhan menurut ajaran masing-masing kan. Bisa ada. Oke. Oke, gitu. Kok dia politik ya? Jadi ini gimana pasti kami tahu datanya kan. Ini untuk diskusinya. Yang ini untuk ruang menyimpan buku aja gitu. Oh, kayak di ruang yang Kevin masuk itu. Nah, jadi kan nggak mungkin kita bawa buku dari bawah berat. Yang kita pajang di sana, beberapa eksemplar lainnya kayak kita simpan di sini.
untuk menginfus buku biar terawat gitu. Takutnya kalau dikeluarin semua kita nggak punya salinan lagi, bahaya juga kan. Berarti ini tiap lantai ada kayak silent roomnya gitu Kak? Yes, ada. Hanya di lantai 2 dan 3 ya. Lantai 4 itu kita khusus untuk auditorium, kemudian ruang moderasi agama, jadi khusus untuk perkumpulan aja. Kemudian ada juga ruang multimedia, sering dipakai organisasi untuk pelatihan juga biasanya. Oh iya. Ada kelas literasi Dipakai di sana dulu. multimedia di atas itu dari pusaka jadi materi. Untuk skala yang lebih besar kayak auditorium itu kan seluruh univ itu melingkupi UIN. Nah jadi kalau untuk auditorium itu kita itu izin proposalnya ke rektorat, nggak bisa langsung ke pustakawan kalau untuk auditorium. Karena auditorium itu sering dipakai untuk UIN juga, bukan hanya anak UIN. Untuk acara-acara lain juga ya. Jadi kalau hari Jumat dia lebih panjang waktunya sampai jam 4 sore. Kalau tugasnya hari Jumat pulangnya jam 4.30. Jadi 30 menit itu untuk kami menyusun kembali. Hari libur Kalau hari libur tutup, tanggal merah, Sabtu tutup. Jadi yang buka itu hari Senin sama Jumat aja sampai Jumat. Tutup. Sabtu Minggu tanggal merah. ya tanggal libur. Ini ruang diskusi namanya bisa 4 sampai 5 orang pun cukup di sini. Discussion dulu. Di scan, sudah di scan nanti tunjukkan hasil scannya ke petugas, nanti baru dikasih kunci sama remote AC. Jadi untuk pengaturan suhu terserah kalian karena sudah dipinjamkan Sudah remote AC. dipinjamkan. Sudah itu dikembalikan lagi ke petugas. Sudah selesai, tinggal bisa pakai ruangan. Ya ini lagi ada juga. Contoh Dan lagi. juga lumayan berat. Iya. Lagi healing. Wah, enak ngebugang di sini. Iya berarti enak banget nih kalau mau bikin karya tulis atau apa gitu, referensinya ada, ruangannya juga ada. Ruangannya juga syahdu kalau hujan. Iya, pemandangannya juga bagus nih kalau dilihat-lihat. Ini bisa lihat ke bawah sebenarnya tapi lebih. Di bawah situ rapat co-working center. Udah kesana Bunda? Belum tadi. Belum. Belum sempat keliling lantai 1. Ini ada ini komputer pencari buku. Ya, di sana Mbak ini. Ini bisa cari dulu. Takutnya kan jauh-jauh ke sini bukunya nggak ada gitu. Jadi ada websitenya tersendiri gitu. Jadi lebih cepat itu yang harusnya pastikan bahwa buku itu harus cari dulu di komputer baru kita pergi ke rak. Kalau kita pergi ke rak dulu baru komputer nanti raknya sudah acak-acakan. Iya. Ternyata di sini sudah bukti nggak ada bukunya. Nah ini kan kemudian setelah kita cari bukunya muncul judulnya, kemudian nama penulis, kemudian ini ada identifikasi bukunya nih. Nah ini kan ini kebetulan tersedia nih. Biasanya kalau lagi dipinjam ada tulisan sedang dipinjam sampai tanggal peminjaman gitu. Nah kemudian untuk lantainya lantai 3, untuk kelasnya kelas 800 tinggal kita cari tuh kelasnya 800. Biasanya 800 sampai 899 gitu kita cari di kelas 800. Kemudian ini ada beberapa identifikasi bukunya juga. Ini yang disebut kelasnya tadi 813. 800 itu kelas bahasa sastra masuk ke kelas 800. Cari aja. Otomatis buku ini nggak ada di sini karena ini 2X kan. Kalau XX itu berarti kelas Islam. Kalau dari judulnya aja sudah kita ketebak kan bahwa ini kelas umum. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu lagi, tinggal kita cari di sini, lihat rak. Jadi wajib banget buka komputer dulu baru kerak biar menghemat waktu. Mungkin bisa cek dulu kalau buku sebelum ke perpustakaan. Kalau emang buku yang dicari emang nggak ada di situ berarti emang nggak ada di perpustakaan. Ketik deh jadi mungkin pastikan dulu ada di itu buat akses website lewat handphone itu nggak perlu login kan? Umum. Nggak perlu langsung bisa. Kalian langsung buka Google yang paling atas sekali udah Sri Raden Fatah udah langsung bisa. Atau kita cari aja tuh, mau nyari buku filsafat, ketemu semua nih filsafat. Adik-adik yang mau buat kartu keanggotaan boleh di sini ya nanti ya. Nanti tanyain aja ke pustakawan di pertugas. Oh iya Kak. Nanti kalau udah buat dapat kartunya. Nah,
Kayaknya bentuknya digital atau Digital. integrasi dengan kartu pelajar kalian. Oh iya. Jadi untuk pembuatan kartu anggotanya khusus di lantai ini. Iya. Nanti kalau kita lantai 2 bisa nanya, kemungkinan nanti diarahnya ke lantai 3 juga. Bisa jadi nanti berdasarkan daftar anggota ada kartu identitas kan, pakai kartu mahasiswa, kartu siswa, Iya, kartu kan? siswa. Nah, kartu pelajar. Bisa kasih ini aja. Nanti nomor ID anggotanya pakai nomor NIS kan, nomor mahasiswa. Oh, jadi tinggal masukin ke komputernya aja kalau mau minjam. Maksudnya tinggal. Udah. Nah, berarti kita juga bisa banget nih kesini buat ngerjain sesuatu. Apalagi kan kita tuh ada Bugem ya. Iya, Dan di sini tuh enak banget. Iya, mendukung banget suasananya untuk Bugem. Referensinya ada, ruangannya juga ada. Iya. Bener-bener syahdu pokoknya di sini. Pemandangannya juga bagus. Untuk kalian yang mau kunjungin perpustakaan ini bisa banget loh untuk yang lagi nyusun karya tulis ataupun tugas-tugasnya lagi banyak nih Atau lagi. cuma untuk sekedar mampir juga bisa banget di sini. Sekarang kami lagi di perpustakaan. Lagi ada acara. Bisa join acaranya nggak sih? Agenda seminar itu. Agak ngintip. Dari Tadi. Itu rame kan? Boleh nggak saya duduk Udah duluan di depan. Nah, baru sekali lagi. Oke. Kemudian untuk lift sendiri itu nggak semua orang bisa pakai lift. Oh, jadi ada kartunya Ada untuk kartu aksesnya. khusus yang tadi, ya, kalau kalian tadi lihat ada orang ngetap gitu, Iya. orang pustakawan ngetap itu ada kartu khususnya. Itu kira-kira yang dapat kartunya siapa aja, Kak? Pustakawan. Pustakawan doang. Kalau turun bisa semua, tapi kalau naik harus pakai kartu. Ya, untuk turun sendiri bisa, tapi langsung ke lantai 1, nggak bisa stop di lantai 2, 3 dan segala macam. Jadi langsung dari 4 ke 1, 3 ke 1, 2 ke 1 gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke lantai 1. Nah, boleh, Kak. Oke, lanjut. Berarti untuk lantai yang paling bener-bener banyak Kak ya buat ngumpul-ngumpul gitu. Tapi untuk auditorium sendiri perizinannya agak ketat ya, karena rektorat langsung gitu. Ya. Kalau ruangan di lantai 4 ini sendiri ada apa aja, Kak, selain ini? Auditorium, ruang multimedia, di dalam ruang multimedia ada ruang audio visual. Oh, ada lagi ya dalamnya? Oke, ayo. Ayo yang lain. Nah, di sini ada ruang multimedia. Ruang multimedia ini sifatnya kayak kelas, tapi ada beberapa proyektor dan beberapa audio visual gitu. Ruangnya itu kayak kelas kemarin disusun. Boleh Mas? Boleh banget. Oh, jadi ini selain untuk belajar bisa juga buat olahraga bareng ya, Kak? Ini kayaknya ada Iya, banyak untuk matras. yoga-yoga gitu. Iya, benar. Di bawah juga kita ada ruang tenis meja. Pakai tenis meja. Itu ada proyektor, ada tulis. Jadi di sini tuh sifatnya itu untuk belajar, ruang kelas gitu. Kemarin kami buat kelas literasi di sini. Jadi kelas literasi ini merupakan program dari perpustakaan UIN juga. Perpustakaan UIN. Jadi untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan tentang kepenulisan gitu, kayak makalah, skripsi dan segala macam. Oke. Bawa. Ayo kita lanjut. Audio visualnya, kalau tadi tempat kaset-kasetnya kan. Beberapa proyektor, ada 4 proyektor total. Jadi kita bisa nontonnya 4 sekaligus. Kami ruang podcastnya di sini. Oh. Pas angkatan kami pindah di lantai 2. Jadi dulu tuh kontennya di sini ya. Jadi ruangan ini khusus untuk pemutaran video gitu Kak. Yes.
Bisa kita lihat bagian atas UIN Raden Fata gimana. Dikit gak apa-apa. Jadi untuk podcastnya ini ada 4. Iya Kak, jadi Ini kaset. Ini kaset apa dari? Tadi sudah. Sebenarnya ada pintu kecilnya nih kalau mau. Ada di ruang sebelah sebenarnya. Tapi ya nggak rekomendasi. Karena apa? stop motion mas. Mau nonton? Ayo kita ke lantai 1. Ramai. Oh my god. Teman-teman, kita tunggu yang lain teman-teman. Teman. Ayo teman-teman. Nih ya, kalau masuk lewat sini. Itu. Gampang bisa. Gimana Pak? Lapar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Masih mau lihat di luar? Boleh. Oke, jadi perasaannya hari ini gimana? Saya sangat senang berkeliling di perpustakaan ini ya, karena tempatnya nyaman, terus dingin, terus bukunya banyak banget. Terus dijelasin juga gimana cara minjemnya, balikinnya. Pengen kesini tapi jauh banget guys. Iya, ini jauh dari Jubel. Tapi nggak apa-apa, worth it. Iya, bagus banget untuk yang lagi banyak tugas, lagi pusing-pusing. Buat ngebugem juga enak banget guys, nyaman, dingin. Soldi, jempol? Dua. Kita mau ke ruangan ibu kepala perpusnya guys. Ibu dari mana Bu ya? Misi Bu ya. Pak. Para staf pustakawan yang apa ya di balik layar ya, pengolahan buku. Ini buat meeting besar. Ini ruang meeting ya. Ini ruang ibu kepalanya di sini. Mau nanya nggak? Boleh lihat dulu di ruang ibu kepalanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Nah, yang mau lihat tahu ya, di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu hobi baca jadinya kan ya? Iya. Maaf Bu, salfok nih sama prestasinya kayaknya banyak banget Bu. Oh, ini sertifikat. Iya, sertifikatnya apa aja nih Bu? Kira-kira yang pelayanan udah. terbaik, main support, macam-macam. Sama kalau yang terbaik ini ya. Yang kita alhamdulillah perpustakaan UIN Raden Fata ini akreditasinya A. Iya, udah bagus ya akreditasinya. Nah ini yang terbaik, pelayanan terbaik. Tapi kayaknya saya lihat-lihat ini bukan A lagi, tapi A plus gitu. Iya, bagus banget Bu. Iya. Alhamdulillah. Akreditasi. Ini pialanya juga ya Bu? Ini ada yang kalau piala di karaoke. Jadi kalau ini kita kerjasama dengan kita. Mereka kan banyak perguruan tinggi yang di Sumsel dan Palembang, khususnya kan kerjasama tuh dengan kita baik sekolah maupun dari Lembaga. perguruan tinggi ya. Jadi mereka bisa kolaborasi atau baca di sini tempat bacanya. Karena mereka kan kata kan udah aneh, jadi kita menyediakan juga untuk mereka membaca video kita diperbolehkan gitu. Maka harus jadi anggota dulu ya.
Nah kemarin itu perpustakaan dari UTS ya, Universitas Teknologi Sriwijaya ya, Nahdlatul Ulama. Jadi dia perguruan tinggi baru di Sumsel, kemudian Nahdlatul Ulama. Jadi dia perpustakaannya di kita digandekan. Kerjasama Jadi mereka mahasiswanya ke kita mau baca buku, mengakses jurnal dan e-book juga di kita juga. Tapi harusnya wilayah titik bacanya adalah di sini. Mereka nggak bisa ke depan, mereka nggak ada karena hotspotnya kan wilayah kita gitu ya. Ini Bu, oleh-oleh juga nih dari kita nih Bu. Repot-repot itu jadi. Repot. Kan mampir apa memang tidak repot. Iya, apa ya. Ya ada nama usahanya. Terima kasih Ibu sudah dirangkul ada perpus ya bos. Agak berpayung. Jamuan yang hangat dan ilmu yang bermanfaat. Jangan haus boleh Nanti aja Bu sekalian mau lihat jajan di boleh ada dari Mas Mulat itu kan. Oh ke belakang Bu, kami mau masuk lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Begitu kami pamit ya Ibu. Ya, Terima kasih. sama-sama, terima kasih atas kunjungannya. Senang sekali dikunjungin. Ya. Salim lagi biar berkah. Amin. Cantik-cantik. Ibu. Sore-sore ini. Terima kasih Dek. Telur gulung. Aku lagi tak belok. Saya sudah ngiler. Nah, sahabat literasi, jadi tadi kita udah mengunjungi perpustakaan UIN Raden Fatah. Ternyata selain menyimpan jutaan buku yang luar biasa, UIN Raden Fatah juga sangat membantu nih bagi mahasiswa, bagi siswa, dan umum lainnya. Nah, jadi gimana Dap? Tadi bagus banget, perpustakaannya ada 4 lantai dan besar banget. Iya, luas banget nih permisa. Nah, jangan lupa luangkan waktu kita untuk pergi ke perpustakaan karena perpustakaan menyimpan berbagai ribuan jendela dunia. Yeay, dadah teman-teman. Dadah teman-teman.